mahasiswa nih, mahasiswa banyak milenial. Dia magang, kemudian dia pada saat menuju tempat magang dia terjadi resiko kecelakaan lalu lintas, maka dia tidak bisa menggunakan jaminan kesehatan. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma yang tetap semangat di tengah-tengah kesibukan yang terus mendera. Nah, kembali lagi dengan saya Hartati di sini yang akan membawakan acara Polkesma Talk pada kesempatan kali ini. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Nah, tema hari ini kita akan membahas terkait salah satu topik yang menarik nih di bidang kesehatan, yaitu pentingnya milenial berasuransi. Nah, sudah tidak asing lagi kan di tengah telinga sahabat nih ya, segelintir orang yang belum memiliki asuransi. Nah, kadang kita masih menimbang nih seberapa penting sih kita memiliki asuransi ya. Nah, kadang-kadang kita juga masih mikir-mikir lah intinya ya, kita perlu nggak sih asuransi. Nah, daripada kita bertanya-tanya tentang pentingnya berasuransi, ada baiknya kita bicarakan pada orang yang ahli di bidangnya. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Pugu Priyowidodo, ahli media RMIK, sarjana sains, sarjana kesehatan masyarakat, master manajemen rumah sakit, dan master akuntansi. Selamat siang. Selamat siang Mbak Hartati. Sehat Mbak Hartati? Sehat. Aku manggilnya Mas aja ya. Mas aja ya. Iya, masih muda nih ya. Masih muda kan. Gimana Mas Pugu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semoga selalu menjadi berkah bagi orang lain. Amin. Ya. Udah diundang ke acara ini tentunya pasti membawa berkah ya. Amin. Nah, sebelum menuju ke topik bahasan nih, banyak yang penasaran terkait dengan kesibukan Mas Pugu tuh sekarang apa sih? Oke, kesibukan saya yang pasti yang pertama itu adalah ngajar ya. Kita satu jurusan ya? Di bidang prodi. Oke. Kemudian yang kedua, saya ada di rumah sakit, di beberapa rumah sakit, sama membantu proses akreditasi yang ada di rumah sakit. Itu kesibukan saya setiap hari. Sibuk tuh namanya. Biar ngajar aja kan sibuk ya. Iya. Ini udah di rumah sakit juga. Luar biasa sekali ya kesibukan Mas Pugu ini. Nah, hari ini Mas Pugu itu kita undang ke sini untuk menjadi narasumber terkait dengan materi milenial berasuransi ya. Karena mahasiswa kita ini banyak sekali, dan ketika mendengarkan podcast ini saya berharap ya mahasiswa mendapatkan insight ya, pengetahuan. Nah, perlu nggak sih mereka berasuransi begitu ya? Oke. Dan juga yang paling penting kita punya program studi D3 asuransi kesehatan ya, D3 asuransi kesehatan. Oke. Nah, jadi menurut Mas Pugu nih ya, kenapa sih asuransi itu menjadi hal penting? Itu dulu deh. Oke. Kenapa asuransi menjadi hal yang sangat penting? Asuransi ini merupakan sebuah instrumen yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat. Karena untuk menjamin perlindungan jika masyarakat, baik itu bayi baru lahir sampai orang tua, jika mengalami resiko, khususnya resiko sakit, maka dia akan mendapatkan perlindungan jika masyarakat tersebut memiliki asuransi seperti itu, khususnya di asuransi kesehatan. Tidak terkecuali milenial, apalagi sekarang milenial mulai dari anak SMA sudah mulai ada PKL, kemudian SMK PKL, kuliah ada PKL dan magang. Di situ pasti banyak resiko yang dihadapi oleh mahasiswa maupun siswa, di mana dia merupakan generasi milenial. Sehingga milenial juga harus sudah sadar tentang pentingnya asuransi itu seperti apa. Gitu Mbak Hartati. Nanti saya akan coba menjelaskan apa itu sebenarnya asuransi dan lain-lain. Seperti itu. Jadi intinya karena kita itu dekat sekali dengan resiko, gitu. Betul, ya. Iya. Dimanapun kita di siklus apapun, mulai dari bayi baru lahir tadi seperti yang Mas bilang sampai lansia, kita itu ada resiko. Oleh karena itu penting sekali untuk kita dilindungi gitu ya. Betul. Oleh asuransi. Iya. Makanya penting gitu. Asuransi. Ya.
Oke, nah hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan saat kita memilih asuransi, Mas? Oke, sebelum kita memilih asuransi, maka kita harus sudah cermat sebenarnya. Apa itu yang dimaksud dengan asuransi dulu? Oke, asuransi itu merupakan sebuah profesi. Profesi itu adalah perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Tertanggung itu siapa? Tertanggung itu adalah masyarakat yang akan ikut dalam asuransi. Kalau penanggung itu adalah perusahaan asuransi atau payernya yang mengelola produk asuransi yang akan ditawarkan ke tertanggung. Nah, di mana kalau sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak tadi, maka ada kesepakatan, maka dia mau mendapatkan benefitnya apa yang akan diterima oleh tertanggung jika tertanggung ini akan ikut dalam asuransi atau perjanjian tersebut. Iya. Maka yang perlu diperhatikan adalah manfaatnya apa yang akan diterima oleh masyarakat atau generasi milenial jika dia mau ikut asuransi. Iya. Itu harus penting. Karena manfaat yang akan diterima pasti akan berhubungan dengan premi atau iuran yang akan dibayarkan. Jangan sampai kita salah memilih iurannya yang paling tinggi, tapi benefitnya tidak sesuai dengan kita. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah baca dulu, pahami dulu tentang manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi itu apa. Gitu. Iya, soalnya banyak banget kan sekarang ya asuransi itu kan Betul. dengan berbagai offeringnya gitu Iya. kan, apa yang mereka tawarkan. Nah, yang paling Betul. pertama kita lihat manfaatnya dulu. Iya, manfaatnya apa? Kira-kira dia bisa meng-cover apa enggak nih? Nah, terutama kalau generasi milenial nih, dia perlunya apa nih yang Iya. paling di-cover gitu Betul. ya. Nah, kapan sih sebaiknya kita itu ikut asuransi? Oke, kalau kita bicara kapan, itu kita harus sudah paham bahwa jenis asuransi berdasarkan penyelenggara. Jenis asuransi berdasarkan penyelenggara itu ada dua jenis. Ada social security atau asuransi sosial dan commercial security, asuransi komersial. Kalau kita bicara asuransi sosial, di mana asuransi sosial ini merupakan asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat wajib ikut terhadap asuransi ini. Sejak kapan? Sejak bayi dilahirkan sampai dia meninggal. Itu harus mendapatkan asuransi. Kemudian kalau asuransi komersial, kapan? Mulai masyarakat itu mampu dalam membeli asuransi tersebut. Gitu. Nah, sekarang sudah mulai enak. Kalau dulu belum ada namanya asuransi sosial nih. Kalau dulu asuransi sosial masih dalam bentuk Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat yang hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Tapi dengan adanya Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004, di situ komitmen pemerintah sebenarnya untuk menjamin bahwa masyarakat itu dalam kondisi jaminan kesehatannya itu dilindungi oleh negara dengan membayar iuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, produk asuransi itu banyak. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa. Nanti asuransi kesehatan apa saja, kemudian asuransi jiwa itu apa saja. Nah, itu nanti kita akan bahas detail. Yang paling penting itu adalah bahwa negara itu sudah memberikan sebuah program bagi masyarakat untuk ikut dalam program asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu dalam bentuk social security gitu. Jadi kalau ditanyain kapan pentingnya punya asuransi, ya sedini mungkin tadi Sedini ya. mungkin. Sesuai Ya. dengan tadi Mas yang udah jelasin ya, bahwa resiko itu dari mulai bayi baru lahir juga udah Ada resiko yang mau resiko dihadapi. yang dihadapi gitu ya. Jadi memang Undang-Undang SJSN tahun 2004 itu ya, Iya. itu memang melindungi kita membuat jaminan bagi warga negara untuk supaya kita punya perlindungan. Betul. Masalahnya masyarakat ini mau apa enggak? Soalnya Iya. masih dikembalikan ya ke masyarakat ya. Gini, kalau masyarakat, masyarakat itu nanti akan dibagi menjadi beberapa jenis dalam peserta jaminan kesehatan, khususnya di social security. Ada namanya peserta PBI sama peserta non PBI.
Peserta PBI adalah peserta penerima bantuan iuran, di mana iurannya itu ditanggung oleh pemerintah Oke. dengan syarat tertentu nih, gitu. Khususnya masyarakat yang tidak mampu. Kemudian yang berikutnya adalah peserta non PBI. Peserta non PBI ini dibagi menjadi 3 jenis bukan tadi. Yang pertama adalah peserta penerima upah kayak kita nih, pegawai negeri, sipil maupun ASN, Iya. maupun BUMN maupun swasta. Iya. Itu iurannya ditanggung oleh 2. Yang pertama oleh pesertanya atau pekerjanya sendiri. Yang kedua adalah pemberi kerja. Oke. Nah, itu adalah komitmen sesuai dengan Undang-Undang JSN. Kemudian yang berikutnya adalah peserta PBPU, peserta bukan penerima upah, yaitu masyarakat non miskin maupun dia bukan pekerja. Ya, dia pekerja mandiri. Nah, dia menjadi peserta PBPU, dia mau ngambil kelas berapa? Kelas 1, 2, atau 3 sesuai dengan iuran yang akan dia ambil. Kemudian yang ketiga adalah peserta bukan penerima upah atau BP. Itu seperti pensiunan, investor, kemudian peniris kemerdekaan. Itu merupakan bukan pekerja. Artinya dia masih, kalau pensiunan, masih dia ditanggung oleh perusahaan ataukah negara. Seperti itu. Jadi ada skema-skemanya. Ada ya? skemanya. Oke, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk warga negara ini tidak memiliki asuransi ya. Betul. dengan komitmen pemerintah, mereka juga membuat suatu skema ya. Iya. Masuk yang mana nih gitu kan? Iya, Kalau betul. nggak bisa dibayari pemerintah. Kalau memang ASN maka masuk yang tadi. Iya, BPPU. Oke. Nah, kerugian apa sih yang bisa kita dapatkan, Mas, kalau kita tidak memiliki asuransi? Oke, kerugian apa yang kita tidak dapatkan jika kita tidak memiliki asuransi? Contoh yang paling mudah. Oh. Kita namanya hidup itu adalah resiko kita tidak ada yang tahu, khususnya resiko sakit atau resiko kita kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas. Ya. Oke, pada saat kita terjadi resiko sakit, kemudian posisi kita tidak memiliki biaya pelayanan kesehatan, maka dengan kita sudah ikut jaminan kesehatan, kita sudah tidak akan memikirkan biaya pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita tidak memikirkan itu, akhirnya pada saat kita tidak ikut asuransi kesehatan dan kita mengalami sakit, ada beberapa hal. Kita tidak bisa berobat, kita mencari hutang ke sana kemari, akhirnya untuk membayar pelayanan kesehatan. Di mana pelayanan kesehatan itu dari tahun ke tahun tidak bermurah, tapi dia akan naik terus. Gitu. Nah, ini yang harus disadari oleh masyarakat. Gitu. Jadi memang seperti yang kita tahu, kesehatan adalah modal utama. Modal utama, iya. Jadi kalau kesehatan kita terganggu, memang kita harus cepat-cepat mencari bantuan. Iya betul. Pengobatan. Nah, kalau kita nggak punya dana untuk itu, ya gimana kan untuk untuk mencari nafkah kita nggak bisa, untuk bayar kita nggak bisa. Betul. Karena dengan asuransi kesehatan itu sebenarnya positifnya adalah mempertahankan derajat kehidupan kita. Ya, itu. Mulai derajat kesehatan, kemudian yang kedua adalah derajat sosial dan ekonomi. Ya. Secara tidak langsung. Di mana dengan orang yang sehat kemudian terlindungi, kemudian pada saat dia sakit terlindungi oleh asuransi, dia tidak akan mengeluarkan biaya pelayanan lagi. Ya. Nah, itu yang harus disadarkan. Harus teman-teman nih yang nanti mendengarkan podcast kita nih harus sudah memahami hal tersebut. Gitu. Bisa dicek ya, kalau generasi milenial mungkin yang belum memiliki penghasilan, nah mungkin keluarganya itu sudah mendaftarkan ya. Betul, ke asuransi. Mungkin bisa dicek ke orang tuanya nih, teman-teman yang dengerin podcast kita, Bu, aku punya asuransi atau enggak? Ya. Jadi jangan sampai terlambat nih ya. Karena mudah sekali juga ya Mas ya untuk daftar. Untuk daftarnya mudah sekali. Ya. Nah mungkin pada beberapa orang yang masih belum memahami bagaimana cara asuransi bekerja ya, sehingga mereka sulit memutuskan mau ikut apa enggak nih, bisa diceritain nggak Mas Teguh itu sebenarnya gimana sistemnya? Kan tadi kan cara masuknya udah dijelasin, manfaatnya dijelasin, kerugiannya. Nah kalau misalnya ininya gimana nih, mekanismenya, sistemnya gimana sih asuransi itu? Oke, kalau kita bicara sistem asuransi yang tadi sudah saya jelaskan,
pasti ada penanggung sama tertanggung. Ya. Di mana tertanggung harus sudah mendaftarkan diri ke penyelenggara. Nah, kita sekarang lebih fokus aja di asuransi kesehatan sosial ya. Asuransi kesehatan sosial bukan yang komersial. Kalau komersial itu adalah asuransi tambahan. Kalau masyarakat itu mampu mampu untuk membeli asuransi tambahan, membayar premi monggo. Tapi kalau masyarakat yang tidak mampu dan dia sudah nyaman dengan adanya asuransi sosial, berarti cukup pakai itu. Berarti sosial tadi itu yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui undang-undang SJS yang tadi. Saya akan jelaskan bahwa di asuransi sosial atau jaminan sosial itu ada 5 program jaminan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah jaminan kesehatan melalui program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Ya, yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, di mana mekanisme untuk mendaftarkan ke BPJS Kesehatan itu sangat mudah. Tidak harus datang ke kantor cabang, tapi bisa melalui mobile JKN. Bisa buka nih, nanti bisa buka aplikasi lewat Android maupun nanti pakai Play Store, Android maupun apa. Kalau iPhone itu App Store ya, itu juga Nah, nanti kalau dia pakai App Store bisa download aja mobil JKN, nanti cara daftarnya gimana, kemudian nanti mendapatkan pelayanannya seperti apa, mau kelas berapa, itu bisa langsung di situ. Kemudian manfaat yang akan diterima apa, itu bisa ada dengan genggaman handphone aja, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti setelah kamu daftar, bagaimana cara mengakses pelayanan kesehatan, bisa juga lewat handphone. Bisa lewat handphone juga. Kita mau daftar ke FKTP terdekat, bisa juga lewat handphone. Kemudian kita bisa daftar ke rumah sakit, bisa juga lewat handphone, tanpa membawa kartu dan lain-lain. Sekarang ada kartu digital di HP yang sudah disediakan di mobil kita. Kemudian, Pak, biasanya kalau saya sudah ikut jaminan kesehatan nasional, kemudian saya itu pada saat di rumah sakit ataukah di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas atau klinik, itu selalu dibedakan nih antara pasien umum dengan pasien BPJS maupun pasien yang lain. Nggak usah khawatir. Di BPJS Kesehatan itu juga sudah disediakan tentang komplain. Nah, tentang komplain pasien ini seharusnya dia ditanggung semua nih, tapi kok disuruh bayar? Komplain di BPJS Kesehatan. Pasti nanti kalau itu memang pelayanan sudah sesuai dengan indikasi, pasti tidak ada tambahan iuran. Kalau misalnya nanti ditambahkan kalian komplain, nanti pasti akan ada proses pengembalian uang oleh fasilitas kesehatan karena sudah ada komplain ke BPJS. Itu ada juga fiturnya gitu. Ada fiturnya juga. Nanti di rumah sakit maupun di FKTP juga disiapkan namanya tempat pengaduan bagi peserta JKN atau peserta JKN-KIS jika mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai. Sangat mudah sekarang. Kemudian yang kedua, ada jaminan kecelakaan kerja nih. Kemudian ada jaminan kematian, ada jaminan pensiun, ada jaminan hari tua. Kemudian kalau secara undang-undang SJS itu ada 5 jaminan, tapi diturunkan juga di peraturan BPJS Ketenagakerjaan ada tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, 5 jaminan tadi non kesehatan, mulai kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pensiun, kemudian kehilangan pekerjaan itu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang dinamakan BP Jam Sostek. Nah, maka itu harus dipahami juga. Misalnya kalau mahasiswa banyak milenial, dia magang, kemudian dia pada saat menuju tempat magang dia terjadi resiko kecelakaan lalu lintas, maka dia tidak bisa menggunakan jaminan kesehatan, tapi harus menggunakan jaminan kecelakaan kerja. Nah, itu juga udah ada fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Untuk mahasiswa yang magang, maka perlu ikut jaminan selama 3 bulan, di mana iurannya itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 56.000 dalam 3 bulan. Maka dia akan mengcover jika terjadi kecelakaan. Kemudian dia akan dapat uang pengganti dan lain-lain. Nah, ini juga harus dipahami. Makanya memang harus benar-benar memahami benefit
atau manfaat yang akan dia terima. Kesesuaian ya. Kesesuaiannya. Perlunya apa, maka bisa mencari yang sesuai. Memang Iya. pas kemarin lagi mau PKL itu Iya. beberapa rumah sakit itu memang mensyaratkan itu ya, Iya. Mas ya. Jadi bikin dulu deh kartunya, bikin dulu deh daftar dulu Daftar, deh. ya, betul. Tapi memang belum semuanya sih. Belum semuanya ya. Masih beberapa rumah sakit, kebetulan kemarin aku jadi koordinator kan. Itu aku kayak, ternyata harus. Nah, teman-teman tuh hampir kayak takut gitu Iya. mahal. Katanya 26.000 ya 3 bulan ya. Iya, 3 bulan Lumayan 56.000. terjangkau. Terjangkau, belum terjangkau, di mana per bulannya sekitar 16 ribuan. Iya. Untuk mendapatkan ya amit-amit ya kalau misalnya Iya. dipakai, ya benefit itu kalau kepakai kan sangat menguntungkan. Menguntungkan kita. Nah, yang perlunya kalau itu nggak terpakai saya rugi dong. Iya. Nah, jangan ada kata Jadi rugi gitu. Karena teman-teman harus sudah paham nih bahwa jaminan sosial itu ada prinsip. Prinsipnya ada salah satunya adalah gotong royong. Ya, prinsip utama dari jaminan sosial itu adalah gotong royong, di mana yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu. Kemudian yang kaya kemudian yang sehat membantu yang sakit. Kemudian bagaimana kalau dia tidak sakit atau tidak apa-apa, tidak mengalami risiko? Maka itu seperti kalau saya bilang itu seperti kita ibadah. Iya, seperti kita beramal secara tidak langsung, kita beramal membantu kelangsungan hidup saudara-saudara kita yang mengalami cedera atau sakit itu tadi. Itu yang perlu diingat. Iya, Kalau iya. saya ibadah itu Ibadah. ya Pendekatannya kalau ke sana berarti kita nggak akan rugi. nggak ada rugi. Nggak ada. Iya. Oke, nah ini saya juga pernah dengar nih ya. Tadi udah dijelasin sebenarnya antara asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Berarti kalau yang social security ya nggak ada asuransi jiwa ya? Ada Asuransi jiwa. Sama. Social security itu ada namanya yang tadi kalau kesehatan itu adalah dia tertanggungnya untuk pelayanan kesehatan kalau dia sakit. Tapi kalau dia asuransi jiwa itu lebih menanggung sampai meninggal atau kehilangan pekerjaan. Nah, akhirnya dia ada di social security yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek. Gitu. Kita pernah dengar juga bahwa ada asuransi komersil. Kita membayar iuran sekian, kalau kita nanti ada resiko meninggal, maka ahli waris akan mendapatkan sekian. Itu termasuk asuransi jiwa. Gitu. Nah, kalau kita ikut BPJS Ketenagakerjaan, maka pada saat kita mengalami resiko, kemudian misalnya, kita mau berangkat kerja, baik itu pekerja informal maupun formal, kita terjadi kecelakaan dan kita selama 1 tahun tidak bisa bekerja, maka ada perlindungan di situ. Perlindungan terhadap seharusnya kita bisa mendapatkan gaji dengan adanya itu kita asuransi tadi, kita akan dapat gaji per bulan yang sudah diikuti oleh pekerja tersebut, baik formal maupun informal. Itu termasuk asuransi jiwa. Kemudian kalau meninggal, berarti dia akan dapat misalnya, kalau premi saya sekian, dapatnya adalah sekian dan lain-lain. Nah, itu di asuransi komersil. Tapi kalau di asuransi sosial, iurannya sudah disepakati, iurannya ada berapa persen, maka dia akan mendapatkan sekian di ahli waris. Seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya saya ulang, berarti di social security tadi itu dia ada kesehatan sama jiwa juga, tapi si jiwa itu tadi lebih kepada pensiun, jaminan hari tua, kemudian kecelakaan kerja, jaminan kematian. Nah, sekarang kan eranya JKN ya, seperti yang tadi itu Undang-Undang SJKN tahun 2004. JKN itu apakah termasuk asuransi juga? Gitu ya? Iya. Ini kita harus menyamakan satu persepsi yang sama nih, ya. Di Undang-Undang SJSN itu ada namanya asuransi sosial, ya. Ada asuransi sosial, ada jaminan sosial. Kalau asuransi sosial itu adalah provisi perjanjian untuk mengumpulkan dana, baik itu yang dikumpulkan oleh peserta maupun bantuan dari pemerintah. Kalau itu sudah ada kesepakatan, maka dia akan mendapatkan jaminan sosial. Nah, perlindungan terhadap kehidupan, kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya kesehatan.
Nah, kemudian di jaminan sosial ada 5 program. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Jaminan sosial itu diselenggarakan oleh 2 lembaga, badan, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Kemudian yang berikutnya, dari BPJS Kesehatan itu menyelenggarakan namanya jaminan kesehatan. Programnya namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaranya siapa program Jaminan Kesehatan Nasional? BPJS Kesehatan. Bisa dipahami ya nanti. Kemudian pesertanya siapa? Kalau saya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, namanya adalah peserta JKN KIS, Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, KIS ya, Kartu Indonesia Sehat, gitu. Kalau kita punya tuh kartunya yang hijau-hijau. Hijau, ya. Dulu kan kartunya masih bermacam-macam nih. Iya. Kalau BPJS Sostek dulu untuk jaminan kesehatan warnanya hijau, kemudian ada yang warnanya kuning. Nah, itu sudah dilebur menjadi satu, hijau sama putih, namanya JKN KIS. Pesertanya namanya JKN. Yang putih yang apa tuh, Mas? Kombinasi kan hijau sama putih. Iya. Itu sekarang. Nah, kan biasanya masyarakat bingung, aku ini punya nih warna kuning, kartu warna kuning gitu. Itu masih bisa digunakan nggak? Bisa. Karena itu dia masuk ke jaminan kesehatan. Dulu Askes ya namanya ya, Askes PNS atau apa gitu ya. Nah, itu kartu itu masih bisa digunakan. Nanti baru kita rubah ke JKN KIS itu tadi, kartu JKN KIS. Jadi satu kartu aja untuk 5 benefit itu. Betul, ya. Apalagi sekarang perlu diingat teman-teman semua yang mendengar ya, bahwa sekarang BPJS Kesehatan pun sudah akan mengurangi namanya kartu JKN KIS. Dia akan menggunakan satu identitas, yaitu KTP. Sekarang kalau dulu pada saat kita mau mendapatkan pelayanan kesehatan, syaratnya harus punya KTP, harus punya kartu BPJS atau kartu JKN KIS-nya, kartu asuransinya. Sekarang udah enggak. Sekarang kalau saya lupa bawa BPJS Kesehatan, kartu JKN KIS-nya, saya cukup membawa KTP, itu bisa dilayani. Iya. Tinggal menunjukkan KTP aja, karena satu nik. Nah, inilah menurut saya hebat untuk transformasi dalam bidang kesehatan, khususnya adalah mempermudah masyarakat dalam ikut jaminan kesehatan. Oke nih, Mas, udah banyak kayak yang kita dapatkan ya, informasi mengenai milenial berasuransi. Nah, tinggal silakan dicek lagi ya kepada mahasiswa-mahasiswa seperti yang tadi kita bilang, udah tergabung apa belum nih di asuransi ya. Kalau belum, cepet-cepet deh ya punya asuransi karena pentingnya. Nah, tidak terasa nih Mas, perbincangan kita terkait pentingnya milenial berasuransi ini udah hampir 30 menit. Nah, sebelum kita pamit berdua nih undur diri, mungkin ada closing statement nih dari Mas untuk dibagikan kepada sahabat sehat podcast. Terima kasih. Closing saya cuma satu sebenarnya, yang adalah kita tidak akan rugi jika mengikuti asuransi kesehatan. Itu adalah asuransi dasar. Kita jangan berpikir bahwa asuransi itu adalah merugikan kita. Kita jangan hanya berpikir juga bahwa kalau saya nggak ikut asuransi itu rugi. Tidak. Karena secara tidak langsung asuransi itu bisa menjadi ladang ibadah kita untuk membantu orang yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, dan pada saat kita sehat, maka itu adalah berkah untuk kita bisa membantu orang lain. Itu aja closing saya. Terima kasih ya Mas Pugu ya. Jadi kita tidak pernah rugi. Nggak pernah rugi ketika kita ikut dalam asuransi. Nah, baik sahabat sehat Polkesma, begitulah closing statement dari narasumber kita pada hari ini yang menjadi akhir dari perbincangan pada Polkesma Talk episode ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Mas Pugu yang berkenan hadir di studio kita pada hari ini. Nah, kita berharap akan berjumpa lagi dengan topik dan bahasan lain ya. Betul, karena asuransi itu sangat luas. Sekarang kita ngomongkan bagaimana mendaftarnya. Nanti next kita bisa ngomongkan
bagaimana pengendalian biaya di asuransi, Iya. ya itu seru banget. Ini masih setengah SKS ya? setengah SKS gitu. Masih kulit-kulitnya nih, Iya, banyak sekali ya. betul. Ya ibaratnya pertemuan mungkin masih setengah TM ini ya. Iya. Harus. Oke, sahabat sehat Lokesma, kita berdua undur diri ya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan hari ini. Jangan lupa sahabat sehat Lokesma untuk subscribe channel Lokesma Talk ya. Jangan lupa juga like, komen, dan share ya. Dan subscribe ya. Dan subscribe di semua sosial media yang kamu punya ya. Oke, sampai ketemu lagi di Podcast Matok episode selanjutnya. Bareng-bareng ya Mas ya. Yuk. Podcast Matok, inspirasi kesehatan untuk kita semua.